Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Apa warahmatullah. kabar Pak Bang Halis? Alhamdulillah. Jaya Arjuna. Alhamdulillah sehat. Baik, baik, baik. Ini sudah Yang satu penting minggu. sehat ya kan? Nah, 1 minggu apa cerita Medan ini? Sehat. Bagaimana Medan ini? Ada persoalan baru? Ya, Pilkada dulu lah katanya. Ya, kalau Medan pilkada kemarin ini hari ke-6 ya, kampanye dimulai ya. 6 atau 7 hari sudah barangkali ya. Nah, jadi di hari pertama itu memang pasangan Bobi Aulia Rahman itu mendapat teguran dari Bawaslu ya. Bahkan itu sempat disinggung oleh Najwa Shihab ya. Kenapa bisa sampai adanya pelanggaran protokol kesehatan kan gitu kira-kira. Dan yang menarik bagi aku dalam serba-serbi pilkada Medan ini ya, pasangan Akhyar dan Salman itu memulai kampanye dengan modal sebesar 1.125.000 yang datangnya dari sumbangan dari dari masyarakat. Sebaliknya Bobi dan Aulia itu mulai kampanye dan berdasarkan laporan KPU 50 juta. Jadi coba bayangkan tuh berapa selisihnya itu dan apakah ini akan mempengaruhi terhadap kemenangan Bobi karena dengan jumlah uang yang lebih besar dia mungkin bisa lebih luas lagi jangkauan. Itulah orang sekarang kan masyarakat Medan ini menganggap Akhyar ini kan menyedih-nyedihkan diri. Menyedih-nyedihkan diri supaya dianggap orang teraniaya. Udah nggak zamannya itu. Padahal itu adalah bagian dari tidak percaya diri dia. Tidak percaya diri dia. Bahkan dikatakanlah dia yang WA-nya diserobot orang dan lain sebagainya. Tapi semua itu tidak ada yang dilaporkannya ke polisi. Tidak ada. Jadi artinya apa? Memang sengaja dibuat dia untuk sebagai penderita dia sekarang sangat sedih, menarik perhatian masyarakat dengan kesedihan dan penderitaan seperti itu. Uang 1 juta nggak punya uang. Nah itu menutupi ketidakpercayaan dia menghadapi Bobi Nasution. Menurut saya seperti tapi itu Bung Madi, itu kan awal ya bagi kita barangkali kalau selama ini kita selalu dalam menghadapi pilkada ini kita kan terbayang money politik, itu artinya ada orang yang akan memberi uang ya kan begitu ya. Nah dengan apa yang digambarkan oleh Akhyar ya kemarin itu dengan modal yang sedikit dan juga itu merupakan bantuan masyarakat, ini kan juga barangkali satu pelajaran baru ya bahwasanya ya masyarakat pun sudah mulai melihat tidak perlu lagi dengan kapital yang besar untuk bisa mengeruk suara masyarakat itu sendiri. Celaka 12-nya Bang, masyarakat nggak percaya lagi. Itu bagian kecerdasan masyarakat kita sekarang, tak percaya itu. Masa kan uang cuma 1 juta yang ada. Ya, jadi gini, soalnya kalau sudah kampanye itu pasti saling menyerang. Jadi asal nggak black campaign aja, menyerang ada secara implisit. Misalnya contoh, hari ini kan kalau di pihak sana kan terkenal dengan punya backup yang kuat. Nah ini bisa nggak dirubah menjadi negatif isu? Ya caranya gimana? Dia mulai expose, kita nggak perlu kok pakai duit, ini aja punya sumbangan masyarakat. Jadi ini biasa dalam strategi komunikasi itu biasa seperti itu, menceritakan hal-hal demikian, walaupun kata Atmadi udah nggak kena, belum tentu juga, masih ada juga orang yang iba melihat seperti itu. Ada juga orang menerjemahkan, nah ini tokoh jujur. Ada, jangan salah, ada. Tapi ada juga, ini kan strategi. Kalau kita kan melihatnya dari konteks yang lebih rasional. Ini kan kau bilang, di sekarang di Indonesia, persoalan teraniaya itu masih efektif kalau untuk menjadi calon terpilih. Kenapa? Orang yang teraniaya itu biasa banyak simpatisan. Jadi, aku nggak punya duit. Nah, dulu juga Jokowi waktu kampanye kan itu yang ditonjol-tonjolkan. Nah, ya kan? Jadi itu masih efektif. Kita bicara tentang masyarakat secara keseluruhan. Tidak memilah-milah yang kayak kau bilang, ini nggak laku itu, belum tentu juga. Kurasa. Jadi ini trik strategi dalam dalam berkampanye. Kalau gitu kenapa nggak bikin dia sangat teraniaya? Dialah salah satu calon yang udah pernah terkena COVID, itu aja dia distressing. Sedih kali lah nasibku ini. Kemarin pun dia ditegur sama si Nana itu kan waktu dia pakai pakai masker di leher itu kan. Jadi memang yang kayak gini harus hati-hati. Nana siapa yang menegur?
Nana ini siapa? Iya, Najwa Shihab. Najwa. Kalau itu tahu tadi si dengar Ahyar. pendapat dia. Dia kan bukan siapa-siapa. Dia kan Ya, tapi enggak tadi entertainment saja. ditunjuk maksud Infotainment. ya ditunjuk dia dalam kondisi ini kan sekarang persoalannya bagaimana pilkada dengan COVID ini. Jadi hati-hati juga si calon Enggak, ini gini terus. dalam Aku lihat bersikap. begini. Itu dia. Itu yang pernah yang saya laporkan pada Istana Kujaya. Rupanya itu tentang penanganan COVID itu ada kewajiban oleh KPU untuk dimasukkan ke dalam visi misi. Ternyata dua-dua ini termasuk Salman sama Ahyar sama Salman dan Bobi Nasution ini tidak masukkan untuk dalam visi misinya. Padahal itu kewajiban loh. Secara khusus ya, Bang, maksudnya. Karena mereka membahas kesehatan secara umum, tapi tidak secara khusus pandemi. Ya mungkin aja dia nggak yakin ada pandemi. Kan lebih banyak Indonesia nggak yakin kan? Ya termasuk Dibukti 1,5% itu ya. Nah, nggak yakin ada COVID. Apalagi sekarang aku yakin habis ini penderita COVID pasti menurun di rumah sakit. Pasti menurun jumlahnya. Karena ditekan Pak Muldoko, jangan semua COVID ya. Nah, kita kan nggak tahu jangan semua itu berapa persen harus turun. Jadi Pak Muldoko udah bilang itu, hati-hati nggak semua COVID. Nah, pasti menurun habis ini. Bilang bos tuh nggak boleh banyak kali katanya. Kurang sedikit, kurangi. Cuma kita nggak tahu berapa persen. Tapi beginilah aku lihat ya Bang, fenomena Bang Halis. Aku lihat begini. Ya. Waktu melihat ada rumah sakit yang kemudian mengatakan pasien yang tidak COVID hanya untuk mendatangkan uang. Aku rasa ini tindakan yang biadab. Orang yang tidak sakit dibilang sakit. Itu kan bukan hanya soal uang saja keluar, tapi ketentraman hati. Ketentraman hati anak, keluarga, tetangga. Itu kan rusak itu. Semua. Itu kan biadab, betul. Kalau hanya kerugiannya materi, hanya uang. Oke lah, uang bisa dicari. Tapi ketenangan anak, istri, wah, itu jahat. Jahat. Ya, justru stres itu. Jadi apalah peranan pilkada itu dengan hal-hal seperti itu, Is? Si Anmadi kirim aku link, ya, Anmadi kirim link tentang bagaimana bahwa menyatakan bahwa dalam visi misi kedua calon ini, Bobi dan Ahyar ini tidak mencantumkan masalah kesehatan spesifik COVID, hanya secara umum. Nah, ketika ditanya katanya, itu dia bilang itu kan sudah tercakup. Nggak bisa. Ya, COVID ini adalah extraordinary virus, ya. Dan itu bukan hanya di Sumut, bukan ini seluruh dunia. Kemarin kita lihat Trump, ya. Kalau untuk orang-orang nggak percaya bahwa itu ada COVID, Trump yang dites dengan istrinya itu positif. Bayangkan Presiden Amerika, Presiden negara adidaya di dunia yang punya fasilitas kesehatan yang sangat luar biasa, bisa positif. Orang bilang dia ke Minnesota, kemudian di sana dia bertemu banyak orang, dia tidak pakai apa. Nah kadang-kadang kan Trump ini kan jagil-jagil juga dia, bukannya pakai alat pelindung diri. Nah, jadi kalau ada orang bilang tidak, waduh, aku bingung lah bicara sama orang yang mengatakan bahwa COVID itu permainan politik. Tadi kan Madi kan sudah bilang kan tentang visi misi yang tidak memuat tentang kesehatan ya. Sebenarnya di antara calon-calon tentang COVID ini ya, tentang calon-calon ini kan sudah lama niatnya mau jadi wali kota nih ataupun jadi wakil wali kota nih. Maka visi misi itu buat tahun lalu. Jadi belum sempat di-updating tentang kesehatan. Belum masuk COVID. Itu ya COVID itu kan baru sekitar bulan Maret kan begitu ya. Sedangkan jadi nggak update ya? Direncanakannya sudah lama. Jadi belum di-updating lagi kan tentang itu. Nanti kita bicarakan itu nanti, Bung Madi. Khusus ya, kita bicara khusus. Ini menarik juga kalau bicara tentang COVID. Banyak cerita sebenarnya. Kita balik ke pilkada nih. Gimana perkembangan orang Medan lah. Jaya lah itu. Coba dilihat dari tunggu dulu. sisi. Saya mau supaya Jaya bisa menjawabkan. Ini kan barangkali kan menjadi suatu serba-serbi juga ya. Tentang keterlibatan Sandiaga Uno ya. Sebagai tim pemenangan Bobi ini kan juga sangat mempengaruhi terhadap masyarakat ya. Sampai-sampai ada kecaman yang bahkan mengatakan bahwa Sandiaga Uno adalah seorang pengkhianat kan begitu.
Ya karena apa? Sandiaga Uno ini kan menjadi idola dulunya. Merupakan orang yang menjadikan perlawanan ya. Waktu Pilpres kemarin antara Jokowi bersama dengan melawan Prabowo. Ya Sandiaga Uno ini kan betul-betul menjadi suatu idola orang Medan khususnya. Terlebih emak-emak kan begitu ya. Nah ini dengan masuknya beliau begitu mengatakan bahwasanya terlihatlah siapa sebenarnya Sandiaga Uno tuh kan begitu. Ternyata bahwa dia itu sebenarnya bukanlah orang yang katanya yang membela rakyat, ya kan? Tetapi adalah orang yang bisnis, yang memperhitungkan untung rugi, ya kan begitu? Sehingga menyetujui tentang oligarki, kan begitu? Itu kira-kira barangkali. Menurut aku gini Bang, itulah bagian itu kembali lagi menurut saya itu bagian ketidakpercayaan siapa ini kelompok Bobby juga nggak percaya dia kalau Bobby itu jalan sendiri maka dibantu oleh si Sandiaga Uno dan nanti akan turun lagi dari petinggi-petinggi PDIP. Nah, dia ada dua, satu mungkin kembali tidak percaya diri, yang kedua seperti dikatakan Jaya, Ahmad Jipan itu. Itu, jadi ada dua itu aja. Yang menarik lagi barangkali Bung Madi, ya tentu kita ingat Haji Tengku Milwan ya. Beliau itu kan pernah ketua DPD Demokrat. Ya kan? Begitu Ahyar pindah menjadi didukung oleh Demokrat, dia justru masuk ke dalam tim pemenangan Bobby. Ya PDIP kan begitu. Jadi kan rame nih jadinya konstelasinya itu kan. Ahmad Jipan itu. Ahmad Jipan juga tuh ya. Termasuk gitu ya. Itulah politik. Jadi kalau kita bilang politik, sebenarnya dulu itu kan harusnya kita udah move on juga. Nah kita lihat sekarang Prabowo aja sudah bahagian dari Jokowi, ya kan? Ini yang induk calon presiden. Nah sekarang tinggal Sandiaga Uno. Memang secara emosional itu yang masih berbekas. Apakah kalau dia mendukung Bobby salah? Apakah Ali Argi itu itu salah? Itu maksudnya dinilai sekarang itu kalau mendukung Bobby itu tidak berpihak pada rakyat, itu juga nggak benar. Artinya ya dia bebas saja. Cuma kan kembali lagi orang-orang yang punya hubungan emosi dulu mendukung, ini orang yang begini-begini, barangkali itu yang sulit untuk move out sekarang. Memang kaget sih pada saat si Sandi mendukung Bobby. Karena selama ini kan arah politiknya kan nggak ke situ gitu loh. Nggak salah itu terus. Nggak salah, silakan aja. Tapi kenapa nggak didukungnya Ahyar? Kenapa harus Bobby? Dia kan politik kan lihat mana yang inilah kan dia sekarang secara organisasi dia ada hubungan. Dia kan ada di Gerindra. Gerindra kan dukung Bobby. Secara organisasi kecuali dia keluar dari Gerindra kan itu aja konsekuensinya. Tapi kalau kita bilang kenapa sekarang PDI tidak dukung si Ahyar? Si Ahyar kan kader PDI. Kalau kita bicara begini. Ada orang yang berbalik gagang, ada orang yang dibilang pengkhianat, ada orang dibilang cari kesempatan, ada orang yang Ahmad Jipan. Nah, itu betul, Ahmad dibilang tidak salah. Cuman kadang-kadang, maaf ya, Idrus Jaya sama Ahmadi, Bang Halis juga. Kita ini kan orang-orang yang dulu pernah hidup dalam kesenian. Ya. Bagi kita orang-orang yang tidak setia pada profesi itu, kita anggap itu adalah bunglon. Kita anggap adalah orang mainstream, lintat lintut. Nah semua itu dikejar kepentingan. Jadi kalau ditanya kenapa dia tidak bantu, kenapa dia masuk ke Bobby, ya bisa itu pilihan dia dan itu free will ya, pilihan dia sendiri. Tetapi latar belakang pilihan dia apa? Apakah itu adalah spirit, kesetiaan atau uang? Nah kita bisa menilai orang dari situ saja sebetulnya. Nah ini hari ya jangan heran, begitu Bobby udah nanti dapat tanda-tanda kemenangan, ya karena dia punya presiden sebagai backupnya. Katakanlah, dibilang tidak ada KKN, tapi nggak bisa. Orang punya hubungan itu pasti dikait-kaitkan orang. Katakanlah Jokowi tidak akan mau campur. Nah yang menarik kan begini Bang Halis, bahwa pilkada yang di Medan ini itu menjadi perhatian di Indonesia. Kenapa? Karena justru ada faktor menantu presiden di situ. Nah seharusnya biasa aja lah. Kita anggap Bobby itu sebagai anaknya dari almarhum Erwin, selesai. Tidak sebagai
menantu. Itu yang sebenarnya. Nah, kemudian menang atau kalah dia pun, ya, menang pun dia tak kaya, kalah pun dia tak miskin. Jadi, dengan kata lain, dengan kata lain, kita melepaskan ikatan, kita melepaskan kalau begini nanti begini. Nah, ini yang kadang-kadang kita harus pikir. Tapi ada juga orang bilang, wah, aku kan profesional, aku kan diminta, aku memang ahlinya dalam itu. Tapi barangkali kalau kita bicara ini masalah psikologis dari manusia, ya, itu agak sulit juga. Aku belum dengar tadi Jaya berkomentar. Ya, kalau dia ada komentar, payah kita nanti marah-marah dia. Ayo ya. Ya, Soalnya gini, orang itu nggak tahu orang Medannya bagaimana. Coba lihat di mana orang Medan mengagumi seseorang. Bintang film ke Medan, ada nggak dikagumi orang, dipuja-puja, dikasih karpet merah? Nggak ada. Siapa tokoh politik yang ke Medan? Nggak ada yang dihargai. Oh itu dari bukan paten kali kok itu katanya. Itu aja udah sok paten. Itu ajanya baru prestasi kok. Itulah orang Medan. Nggak pernah menghargai orang setinggi-tingginya. Cuma menghargai orang Medan hanya menghargai persahabatan. Persahabatan, kekompakan. Tapi menghargai tokoh besar nggak ada. Siapa tokoh besar? Di Indonesia ini tokoh besar itu rata-rata dari Medan. Rata-rata. Cuma lihat sejarah perjuangan yang dulu, itu dari Medan. Tapi sekarang, siapa bintang film yang datang ke Medan dilulukan? Nggak ada. Siapa tokoh politik yang datang ke Medan dianggap hebat? Nggak ada. Kemarin Ngabalin aja diusir tuh dari kampus. Itu yang masalahnya orang Medan ini artinya jangan jual aku dizalimi, nggak laku di Medan. Nasib kalau itu katanya. Nggak laku. Ya. Istilah Medan ya, jangan jual calak di Medan ya kan. Dia buka calak kau katanya. Paten kali kau rupanya. Kau sedih kau, ya nasib kalau itu katanya. Ini orang Medan rata-rata seperti itu. Tapi anak-anak muda yang cari keuntungan, orang Jakarta menganggap, oh ini dibayar seorang, izin selesai. Dicampung semua. Aku nggak mati tuh yang kemarin dapat HP baru, dapat uang baru, perubahan baru, dapat. Tapi dalam pikirannya nggak juga. Itu makanya muncul Ahmad Jipan itu. Hanya sekedar ambil muka, angkat telur di lapangan. Ya, itu memang ada ya, memang terbukti ya. Memang ada dapat HP baru, dapat fasilitas itu ada. Ada yang dulu waktu presiden tuh. Ada lah. Bagaimana orang bisa berkomunikasi tanpa HP baru? Bagaimana orang berkomunikasi tanpa kuota? Ya. Kalau aku mencoba barangkali kita ini kadang-kadang menilai orang ya yang tak tahu pun kita nilai. Saya coba dengan sebuah joke ya barangkali ya. Ini ada 2 orang mahasiswa kedokteran. Ya, begitu keluar dari ruang kuliahnya, mereka jalan di lorong rumah sakit tuh. Nah, tiba-tiba dari kejauhan dia melihat ada seorang laki-laki agak gemuk sedikit, jalan mengangkang, kemudian sedikit pelan jalannya. Lantas kata si mahasiswa yang satu ini tadi bilangnya, itu pasti bapak tuh kena sindrom X katanya. Datang kata kawannya, mana pula sindrom X itu? Itu kena sindrom Z katanya. Kau mana bisa? Iya, kita kan tadi baru belajar dari pelajaran dari dosen katanya. Tapi beginilah, ayo kita jumpai bapak tuh. Kita tanya kenyataannya apa sebenarnya penyakitnya. Maka mereka mendatangi si bapak tersebut. Kemudian, Pak, bapak udah lama kena penyakit ini? Oh belum, katanya. Baru aja nih katanya. Nah, kalau melihat dari bapak jalan mengangkang tadi, bapak ini pasti kena sindrom X, katanya. Kata, tidak, katanya. Aku biasa aja, katanya baru kok. Kenanya ini katanya belum lama. Kata kawannya tuh, itulah kau katanya. Dia tuh jalan pelan, itu berarti dia kena sindrom A. Katanya kan. Memang betul bapak. Terus bapak, kau pun salah, kata si bapak ini kemudian. Maka lantas si bapak terus dibilang gini. Sebenarnya aku jalan mengangkang dan kemudian jalan pelan. Karena aku tadi mau kentut. Tak bisa-bisa keluar kentut. Makanya ternyata salah juga aku yang keluarnya isinya. Masing-masing kita menilai ini kan salah orang yang tak pernah kita tahu kan.
hanya melihat pemandangan saja begitu, terus kita mempersalahkan. Padahal orang yang kita tuduh tadi pun, mereka pun salah, dia pun tak tahu apa kesalahannya kan begitu. Bayangannya dia mau kentut, Jadi, ngangkang jalan. Bang, kayak Tapi orang pulang melihat angka 6 ya, angka 6 sama angka 9. Yang satu bilang 6, yang satu bilang 9. Dua-dua betul. Dari sudut pandang yang beda. Kan gitu. Tapi aku tertarik tadi yang kata si Jaya tadi ya. Mengatakan bahwa orang Medan ini tidak pernah kagum sama orang. Apalagi orang Medan yang hebat. Tak pernah kita akui hebatnya. Nah, tapi dia ada bagusnya. Falsafah Jawa juga mengatakan begitu. Ojo dupe, ojo kagetan, ojo gumun. Nggak pernah kita nggak, wah hebat kali dia. Mungkin dalam hati kita bilang, hebat dia tuh. Tetapi ketika dia bilang, pikirnya dia yang bisa, awak pun bisa ya. Jadi istilahnya Bang, adalah orang Medan ini telur Columbus. Pernah dengar cerita tentang telur Columbus ini kan? Columbus pulang. Ketika dia keliling dunia naik kapal, dia menemukan benua Amerika. Dia pulang ke Inggris, dia dilulukan. Ratu mengadakan perjamuan buat dia. Tapi semua orang bilang, tak ada hebatnya Columbus tuh, katanya. Kalau kami pun belayar besok dapat juga itu katanya. Jadi nggak ada hebatnya. Jadi Columbus kecil hati juga lah dia. Dia ambilnya telur. Dia bilang, nah ini ada telur, katanya. Coba, siapa yang bisa memberdirikan telur ini? Semualah keliling meja tuh buat dirikan telur tuh. Dirikan. Tak bisa didirikan telur. Nah kan, tak bisa. Nggak bisa kalian, aku bisa kan. Coba. Tak, dipecahkan di ujungnya sedikit. Tak, berdiri telur tuh. Nah, apa kata orang lain? Nah kalau gitu kami pun bisa. Nah, kalimat inilah. Kalau gitu kami pun bisa, tapi orang nggak terpikir. Nah, inilah Medan ini. Itulah Medan. Tidak ada orang yang dihargai. Aku tengok semua yang namanya, aku pernah sekali di supermarket. Jadi nampak ada seorang penyanyi dangdut yang terkenal lewat di situ. Ya, terus yang kau siapa di sini itu deh. Ya udah, cuma sekedar itu. Nggak ada yang datang tolong berfoto, nggak ada itu. Itulah hebatnya orang Medan. Tapi kalau ada dikasih sumbangan, ya kenapa pula tidak, rezeki pula ditolak katanya. Itu dia. Jadi di sini semua pun dikumpul. Nah itulah kesalahan menganggap remeh orang Medan dan menganggap salah apa pula di Jawa dibawa ke Medan, semua tampung orang Medan, nggak ada yang nggak. Yang ini pola sedih kau buat, mainkan pola sedih kau. Pola umbang kau mainkan, aku mainkan juga pola umbang. Tapi yang paling jelas berkawan di Medan itu jauh lebih jujur daripada di Jawa. Oke, ada positifnya. Kalau kita lihat. Nah, itu dia. Kenapa? Oh, ini kawan aku dulu. Walaupun jelek, tapi kawan aku dulu punya kenangan tertentu, dia akan pilih itu. Itu yang harus diingatkan. Nah, apalagi macam sekarang ini, visi misinya nggak jelas, ininya nggak jelas, nggak ada yang mau peduli. Coba lihat nanti. Ada naluri perlawanan ya. Jadi kalau kita ini terhadap yang sok-sok kuasa tuh, ya kadang-kadang naluri perlawanan kita itu meronta gitu kan begitu, Bung. Itu yang membuat. Bagus sih kata-kata Bang. Memang kadang-kadang kalau sudah ada melihat ada yang sok kuasa, lebih-lebih kalau partai politik merasakan bahwa apa, ini memberikan pelajaran juga kepada partai-partai politik ya. Karena kadang-kadang masyarakat tuh kalau sekiranya merasa dia naluri perlawanannya itu meronta dia itu kan pasti. Apa kali kau kata Madi tadi atau kata si Jaya tadi kan begitu. Jadi gini, kita lihat juga sebenarnya kayak Jaya bilang ada benarnya. Secara umum memang orang Medan terkenal dengan pergaulan. Maka tercermin juga dalam lagu anak Medan itu kan, demi dongan demi tawan. Kan? Jadi itu emang penekanan. Tapi jangan salah bahwa sebenarnya itu juga bukan sikap yang baik juga. Karena orang juga perlu apresiasi. Coba misalnya ada tokoh-tokoh Medan datang ke Medan itu malah tidak dihargain, malah orang itu malah justru ke daerah lain ya untuk mengabdi. Aku ada satu contoh cerita, itu kisah dulu almarhum, mungkin tahu lah Bang Dilon ya. Dilon itu sempat cerita sama aku. Dia bilang, jadi Bang Lali lah namanya kan orang pertanian. Dia bilang, aku itu diundang ke sana kemari itu ngasih ceramah, tapi usul nggak pernah menghargai aku waktu itu ya, zaman itu.
Ya. Malah Ya, dia kan betul jadi itu. jangan kan ingat kok Jai, dia kan sempat jadi majelis wali amanah kan di ITB dulu Iya, iya, malah. iya. Iya. Iya kan? Nah, jadi waktu cerita itu aku mulai sampaikan juga sama teman-teman. Mulai dia datang. Artinya gini, sebenarnya kan kontribusi dari dia juga kan diharapkan akan memberi faedah juga untuk Sumatera Utara atau untuk Medan. Tapi karena kurangnya apresiasi itu juga jadi orang merasa, wah aku aja nggak dipedulikan sebagai orang daerah. Ada yang hal kayak gitu. Jadi memang yang kau bilang itu penekanan kawan lebih oke, tapi apresiasi tetap harus ada. Dan kan ada reward and punishment itu harus berlaku. Orang-orang yang memang membuat malu orang Medan ya itu perlu dihajar, tapi kalau orang membanggakan Medan perlu dihargai menurut aku. Itu. Ya. Jadi tidak semua juga kalau kagum mengagumi, memang orang Medan ini kan ada ininya juga kan, ada harga diri yang seperti itu. Misalnya dulu zaman si Sandi mungkin pada saat pemilihan presiden, aku dengar hebat juga dia diterima di Medan sama mak-mak iya, itu. sangat disambut Ya kan? sangat Nah, disambut. tapi hari ini belum tentu karena lain motivasinya. Tapi ya terus Ya, yang aku kau bilang itu pikir- betul. Banyak orang yang tidak peduli ya. Ini sifat manusia. Ini berhubungan dengan sifat manusia. Ada orang yang bilang, apa kali dia, hebat kali dia. Tapi di balik itu ada juga orang yang datang. Misalnya ada orang yang datang, ya kayak Bobby misalnya. Itu bisa juga orang mulai mendekat. Bukan angkat enteng. Mendekat. Ada bang. Zaman sekarang lagi, ya, apalagi musim selfie ini. Semua orang Iya. ketemu artis foto, kenal tak kenal foto, dipajang. Padahal kenal pun tidak, entah siapa dia, cuman nompang badan aja gitu. Nah, jadi ada juga itu sifat manusia. Aku potong sedikit, aku contoh potong. Lady Di mati, di Medan nggak ada reaksi, tapi di Jawa ada yang nangis kan? Kan nggak ada hubungan tuh. Di Medan nggak biasa aja, hebat aja mas. Itu di Jawa ada yang sampai datang begini nangis. Di Medan nggak ada. Itu nanti ada yang datang pejabat. Ujungnya dalam hatinya ini, kenapa yang bisa kau ambil dari dia? Hanya itu. Bukan berpikir ini bagus, ini ku dukung ini, idenya bagus, bukan. Berapa banyak yang aku peroleh, aku akan sampai sama dia. Jelas, cash and carry kita di Medan. Mau nipu aku, silakan nipu, nggak apa-apa. Tapi berapa yang kau dapat, kau ambil dari kau. Itu yang paling berbahaya. Orang Jawa jangan menganggap orang Medan ini, itu bisa dibeli. Bisa dibeli. Itu yang paling berat. Persahabatan di Medan lebih tinggi daripada yang lain. Ya kita lah, berapa lama udah berkawan. Tapi bisa dibeli enggak? Tahu itu sih, supaya tuh kau ini. Enggak juga. Terus kalau dibilangnya payah terus, pasti gitu kita bilang. Nah, itu yang kita lakukan di Medan nih. Ya. Tapi bagi orang lain enggak. Macam aku coba belah bambu tadi ya. Terus si Jaya tuh malah kau tuh udah bilang gitu kan. Si Jaya aku tadi mana sih Idrus tadi katanya. Padahal dia yang hilang katanya kan. Iya. Susah kita ini kan betul kayak si Jaya bilang. Kalau Medan itu soal kawan, dongan itu. Tapi itulah kawan ya. Tapi jangan coba-coba kawan juga barangkali bagaimana kita menjaga persahabatan. Tapi dendam kita pun bukan tanggung juga barangkali. Kalau kita sudah tak suka juga, kita akan jauh lebih tak suka dari orang yang tak suka sama kita itu. Iya betul, Padi. Betul. Ya, itu kerasnya orang Medan gitu. Itu dendam persaudaraan tuh bang. Jadi persaudaraan. Jadi kalau kalau itu kan tidak disadari orang sekarang ini. Sekarang ini yang kata Bang Cali itu, masyarakat Medan itu juga sedang dendam. Apa yang dibuat sebelumnya? Apa yang dilakukan sebelumnya? Dan sekarang nggak ada. Apalagi mau dibilang janji-janji itu. Semua janji didaftarkan sama dia. Satu pun tidak ada yang dikerjakan. Jadi sekarang ketika muncul yang sekarang ini, itu masyarakat sana masih dendam. Tapi kan itu wali kota. Nggak ada sekarang semua kan, itu katanya. Dibuktikannya itu tidak ada semua itu. Nah, kalau mengharapkan orang Medan kan dendam kata Bang. Orang Medan kan dendam kata Bang. Dendam itu udah ada. Sekarang kena imbasnya yang dendam itu bukan hanya pasangan Salman, tapi pasangan Bobby juga ketika berjanji di sana juga orang itu bilang tak ada itu. Kecil itu. Tapi ada kenyataannya yang bertentangan dengan itu. Karena aku berkali-kali bilang, kita terus misalnya mengkritisi wali kota atau pimpinan di daerah terus-menerus tentang kinerja dan lain sebagainya. Tapi bisa 2 periode.
Aneh itu kan sebenarnya paradok juga statement-statement seperti itu. Harusnya kalau memang dia itu tidak benar, dia tidak menepati janjinya, selesai 1 periode. Kenapa bisa sampai 2 periode? Itu kan 2 periode itu atas pemilihan mayoritas suara. Atau memang ada memang udah menang itu sudah di sistem. 2 periode itu, Idrus, 2 periode itu kan nggak pernah dijabarkan orang, atau nggak pernah dikritik orang, atau nggak pernah dibongkar orang. Kalau dia sudah duduk 1 periode, itu dia menjalankan menjalankan orang-orang yang bawahan dia untuk semua memilih dia. Semacam ada mesin sukses itu yang melibatkan ASN dan lain sebagainya. Itu makanya kalau sudah pernah sekali menjadi wali kota, lain lagi kan. Mereka aku bilang itu dia persoalannya di situ. Itu membuat dia 2 kali. Tapi kalau di pure dilepaskan kepada masyarakat, tak ada itu. Ada istilah orang Medan. Ada istilah orang Medan. Aku tak marah, cuma hatiku sakit kali gitu ya. Cuma nyatan kuat. Iya. Itu bukan orang Medan, orang Aceh itu. Idrus tanya itu. Oh iya. Jadi ada orang cerita marah itu. Jadi gini, begitu dia bilang, aku tuh tak takut aku sama dia. Cuma benci aja aku lihat mukanya kayak teh lembu kena hujan gitu ya. Dia tidak marah, dia tidak takut, cuma benci. Aku juga teringat cerita Syed Madi dulu. Jadi di Aceh itu katanya banyak kali orang Temenung di sana kan di kedai kopi. Ditanya sama wartawan, Pak, bagaimana dulu mengenai waktu zaman dom dulu? Wah, banyak yang mati. Macam mana? Bapak ada dendam? Dendam tak ada, cuman hari-hari terpikir aja katanya. Hari-hari teringat. Sama aja dendam. Dendam nggak ada. Dendam ada. Cuma hari-hari terpikir. Ya, karena dendam kan orang Aceh itu kan agamanya jadi dendam itu kan tidak boleh pula di agama kan gitu. Jadi kalau terpikir bukan berarti dendam. Rumah kalimat aja ya. Ini yang ngomong orang Aceh ya, jadi selamat awak, tidak rasial. Aku ingat juga tuh ceritanya. Kan waktu itu ada pembangunan di Aceh. Pembangunan, kemudian ada datang pemeriksa dari Jakarta. Ayo Pak, besok pagi saya jemput Bapak di hotel, jam 7 kita berangkat ke lapangan. Jam 7 berangkat ke lapangan, jam 8 telepon. Ini Pak, ada kontak senjata Pak. Kalau Bapak mau terus, kita teruskan. Terserah Bapak lah, tapi ada kontak senjata. Kalau kami di Aceh ini, kalau kontak senjata itu masalah biasa, Pak. Tembak-tembak itu cuma main-main aja, Pak. Tapi kalau pas kena Bapak mati, itu betul-betul itu. Jai, kalau cerita tentang kontak senjata, itu dulu pernah itu ada juk juga. Waktu tahu nggak supaya nggak kontak senjata, gampang gitu katanya. Apa? Itu pasti ada yang kutak-katik senjata yang maka kontak-kontak itu katanya. Jadi diperbaiki, dilihat di mana kontaknya. Banyak kali cerita orang Aceh itu. Sorry terus, kau orang Aceh ini. Tapi bagus. Ada orang bilang ini. Ada kawan, aku tak pernah takut. Nah, siapapun gua hadapi gitu. Ini ada bapak itu, mana takut? Tapi ada segan sedikit. Gitu. Dia segan, bukan takut. Tadi kita sudah bicara panjang, kemana-mana ya. Nah, tapi masih belum ada konklusi. Aku melihat begini, apa yang kita lakukan? Yang paling dekat di Medan ini, yang paling menarik ini sekarang pilkada. Yang lain itu adalah faktor ikutan. Jadi apa boleh buat, kita masih bicara pilkada. Aku sih berharap pilkada ini yang di Medan ini ditambah dia dengan perhatian masyarakat ke sana karena ada faktor Jokowi di sana. Aku berharap itu bisa jalan baik. Ya, ada segala macam hal yang mungkin bisa menjadi kendala bagi pilkada itu, tentu jangan dibiarkan. Nah, karena kita melihat sekarang juga ada yang mengatakan pilkada itu kenapa dilakukan pada saat ada pandemi. Kalau kita bicara tentang mungkin ada tadi yang disinggung tentang masalah Jokowi sebagai sekarang ini pada saat ini kan presiden ya. Tapi kita harus mesti ingat dulu, perindu keadilan di Kota Medan itu kan sudah mulai secara diam-diam membisikkan ya, artinya untuk lawan tandingnya itu ya, untuk melawan ke oligarki. Itu. Ini kan salah satu juga barangkali yang harus diperhitungkan oleh Bobby juga ya mungkin ya, atau apa. Kalaupun dia kita akui
adalah sebagai seorang putra mahkota lah katakan di dalam pilkada di Medan ini ya. Jadi dia harus mesti menjaga tadi seperti apa yang kita katakan bahwasanya meronta-rontanya naluri ya perlawanan daripada masyarakat Kota Medan itu terhadap kekuasaan, terhadap apa. Ini harus juga mesti dipertimbangkan oleh kelompok Bobby dan Aulia kan begitu ya. Kemudian jangan pernah memperkecil tentang bagaimana PKS itu sendiri sebagai partai pendukung terhadap Ahyar ya. Ya itu mereka itu adalah orang-orang yang pekerja keras tuh ya. Yang artinya untuk berupaya untuk memenangkan. Jadi ini jangan sampai Bobby-nya sendiri jangan sampai terlengah itu ya dengan jabatan sebagai putra mahkota atau sebagai apa. Itu yang barangkali perlu diperhatikan juga mungkin, Bung. Aku melihat bahwa pilkada itu kan kita masih bisa pakai mengacu kepada pemilu ya. Yang kita dulu pernah mengenal istilah luber. Ya. Langsung, umum, bebas, rahasia. Nah, tapi memang di mana-mana pilkada rahasia itu sudah tak ada lagi. Sudah tahu orang gerak-geraknya semua. Nah, nah ini aku mau minta tanggapan ini Bang dari pemimpin redaksi intipnews.com. Nah, bagaimana kau melihatnya, Almadi? Bagaimana kau mau mengintipnya itu? Ya, artinya setelah kita bicara ke sana kemari, tapi yang paling pasti adalah pilkada itu harus jalan. Ya, dengan 2 pasangan calon, dengan cara yang berbeda-beda, dengan tujuan yang satu untuk dapat dipercaya oleh rakyat menjadi pemimpin di Medan. Nah, yang paling penting di sini adalah jalankan saja apa yang menjadi aturan main. Nah, kemudian masyarakat juga menyadari bahwa ketika pilkada ini diadakan pada saat pada saat pandemi COVID-19 atau sedang pandemi, sepanjang pemerintah kita masih mengizinkan dan melanjutkan ini, kita harus dukung dan lanjut terus. Tapi Bung Madi, ya kita kan juga harus memikirkan juga tentang kesehatan daripada masyarakat sendiri ya. Walaupun pemerintah betul ya, artinya harus melaksanakan ini karena ini kan pesta demokrasi ya untuk setiap daerah ya. Tapi kan juga dengan kondisi pandemi ini kan klaster-klaster ini akan mungkin bisa muncul lagi kan begitu ya. Betul. Nah artinya kelihatannya sekarang kan sudah mulai tegas. Gugus tugas percepatan penanganan COVID ini kan sudah tegas. Kemarin itu ada rame-rame di kolam, itu kan ditindak tegas. Kolam ditutup, kemudian manajernya dijadikan tersangka, kemudian Kapolsek juga diperiksa. Artinya apa? Ini sudah GTPP ini sudah menunjukkan taringnya. Apa artinya? Kepada masyarakat pun sudah ada aba-aba. Menjalankan pilkada ini harus tetap protokol kesehatan, disiplin. Sudah banyak yang mendapat tindakan. Ini aba-aba bagi masyarakat juga untuk mendukung pilkada serentak ini di Medan dengan tetap disiplin protokol kesehatan. Nah, begitu juga kepada 2 paslon ini. Sesudah dapat peringatan, Bobby dapat peringatan oleh Bawaslu bahwa tidak melaksanakan protokol kesehatan, kelihatannya sekarang sudah mulai berubah. Nah, artinya apa? Ke depan ini kelihatan sudah bisa lebih baik lagi. Tapi jangan lupa dengan apa kata Jaya. Masyarakat Medan ini orangnya cuek begitu ya. Apakah dengan pengumuman protokol kesehatan itu bisa terlaksana dengan baik atau tidak kan begitu? Nah, ya artinya itu kembali kepada masyarakat yang memilih. Apa yang mau kita buat kalau memang rakyat tidak memilih atau masyarakat tidak memilih? Nggak bisa kita buat kan? Harus kita ikuti. Nah, terlepas siapa yang dia pilih, apakah itu nanti Bobby dan pasangannya atau Ahyar dan pasangannya. Tetapi kedua-duanya itu masih punya kans untuk dipilih kelihatannya di Medan ini. Dari perjalanan kita di lapangan, kemarin tuh pemilihan yang dalam keadaan normal itu cuma 25% Medan. Itu yang baru mau aku bilang, Bang. Betul. Ya. Sedangkan di pandemi ini, apakah akan ada harapan kita setidak-tidaknya menjaga 25%-nya atau malah merosot ke bawah? Di mana kita mau menunjukkan demokratis?
Ya sampai setakat ini, ini bahasa Medan juga setakat. Sepakat ya, sepakat. Setakat ini kita masih percaya mungkin 30% juga. Tapi bukan tidak mungkin kalaupun dia nanti menjadi 12%, 15% dan seterusnya. Namun persentase yang rendah kan tidak memutuskan atau tidak membuat mereka tidak dilantik kan? Tidak ada kan? Itu. Artinya Medan tetap ada pemimpinnya. Ini yang penting. Itu yang penting. Jadi walaupun dia nanti menjadi cuma 15%, dalam artian dia turun dari yang 30% yang lalu waktu Eldin dengan Ahyar itu cuma dipilih 30% masyarakat Medan. Kalau sekarang turun, tapi itu tidak memutuskan mereka tidak menjadi wali kota yang terpilih itu. Bagi aku sekarang nggak prinsip. Siapapun Bentar menang sama juga. Bentar ya. Kalau dia cuma 5%, eksesnya cuma resistensi tinggi. Cuman itu aja. Itu aja. Itu aja. Dan itu nggak peduli juga kok nanti. Kita buktikan lah. Eldin cuma 25 kok nggak peduli juga. 30. Dia masuk pun gol juga nggak peduli juga. Jadi bagi aku sekarang prinsip siapapun jadi wali kota Medan silakan. Cuman udah cukup lah 15%. Aku takut rumahku hanya kemarelan nanti. Banjir itu cukup lama. 15 tahun banjir. Itu ingat aku di Medan titiknya waktu itu cuma 86 titik Medan. Sekarang udah hampir semua banjir. Itu yang paling berbahaya. Kampus USU yang paling hebat aja pun remuk dari kampus terapung. Dan itu tidak ada solusi sama sekali. Itu yang membuat aku. Jadi bagi aku pribadi, siapapun jadi wali kota silakan lah udah. Cuman bekerja dengan betul. Ingat, waktu kau naik pertama kali demi Allah. Itu aja aku ingatkan dulu. Oke, ini bagus sekali menjadi kita punya closing statement ya dari Jaya ini. Siapapun wali kotanya, karena dia sudah mengatakan demi Allah aku bersumpah, itu sudah. Itu janji dia jalankanlah. Nah, dan ingat, jangan sampai kejeblos. Jangan menjadi orang yang keempat masuk bui. Kalau dia salah kita ingatkan. Ya. Sekarang untuk jadi pimpinan jadi di sebuah wilayah administrasi itu ada standarnya. Ini kau harus kerjakan ini harus kerjakan ini, targetnya sekian, tahun sekian. Sudah ada semua. Jadi kalau dia salah, asal mau aja kupingnya. Kalau enggak baru kita maki semua. Itu aja. Kau ingat secara agama, kau pakai nama Allah, secara manusia, kau kalau memang masih manusia, dengar cakap orang. Kecuali udah jadi monyet. Itu aja. Oke, jadi ada Pak, pesannya terakhir, aku melihat bahwa gini, jangan jadi monyet, jangan jadi Ahmad Jipan. Jangan tidak percaya diri. Jangan mentang-mentang. Banyak kali peraturan kita di Medan nih. Pusing kepalaku. Mudah-mudahan kalian yang tinggal di Medan ini nggak pusing lah kepala. Awak jauh aja udah pusing. Kita nggak pusing di Medan, cuma udah tenggen-tenggen nih. Ya, saya sepakat ini, teringat rekap Madi tadi ya, sepakat ini. Kadang-kadang yang kita terlalu mengkagumi orang ya, padahal kita itu sebenarnya adalah orang yang mampu. Contohnya kan, ada seseorang jalan, ya kan begitu. Nah, di jalanan dia ketemu dengan satu orang, dia melihat jamnya kok mati gitu. Maka dia tanya sama orang yang di jalan yang ditemuinya tadi, yang kebetulan agak sedikit kurang waras lah begitu. Ya kan, Pak, jam berapa sekarang Pak? Katanya kan. Maka si bapak tadi dalam jongkok, kemudian mengambil tongkat, menyucukkannya di tanah, kemudian dia ambil lagi penggaris satu lagi, diukurnya sana, diukurnya sini, lantas dia bilang, oh ini sekarang jam 2:35. Wah, hebat bapak, katanya. Kagum saya nengok bapak, katanya. Ya, sebenarnya Pak, kalau ada matahari, kalau tak ada matahari, atau malam, bapak macam mana melihat jam? Ya, tengok jam tangan aku lah, katanya. Ya, artinya apa? Artinya kita tuh mampu, sebenarnya adanya sama kita itu barang itu kan begitu. Tapi kita kagum melihat bahwasanya dengan penampilan seseorang itu, dengan dia menunjukkan kemampuannya, itu yang akhirnya kita jadi celaka juga. Tak yakin, tak pede kata Madi tadi itu kan begitu. Oke. Ini bang, ada satu joke nih, satu lagi. Ini kan sedang kampanye. Ya. Satu ketika kampanye lah, jurkam kampanye. Saudara-saudara yang membangun jalan, saudara-saudara, bukan Golkar, saudara-saudara. Bukan Golkar, hidup P3 serentak. Bukan P3, saudara-saudara.
hidup disebut yang lain. Tapi PU yang bangun jalan. Itu kampanye untuk apa namanya? Golput ya kan? Iya. Pula bangun jalan Golkar dan sebagainya. Aman. Oke. Aku harus selesaikan, waktu kita udah mau habis. Ya. Bang Halis, lain kali kita ketemu minggu depan mungkin. Atmadi, Ya. Jaya, Idrus, tenggorokan lagi sakit ya? Terus? Ya nggak apa-apa. Ya, itu. Minggu depan. Makasih ya semua ya. Oke. Ya, terima kasih juga Bung Adi. Yo, Terima kasih Assalamualaikum. Bung Adi. Terima Terima kasih Bung Jaya. Ya. Sampai jumpa. Ya.